ونفعنا به وحكي الشيخ معين الدين حسن السجزي Syekh Mu'ainuddin Hasan As-Sajzi annahu kana ma'a Syekh Ajal Sili. Syekh Mu'ainuddin dia pernah bersama Syekh Ajal Sili, namanya Syekh Ajal Sili. Pada suatu hari datanglah waktu sholat, fajadada Syekh Ajal Sili al-wudu. Syekh Ajal tajdidul wudu, disunahkan itu walaupun wudunya belum batal, ambil air wudu lagi itu disunahkan. Jika wudu mau sholat belum batal, isya kok datang wudu lagi nggak apa-apa, namanya tajdidul wudu, itu sunnah. Di Syekh Ajal Sili beliau seperti itu, tajdidul wudu. Ketika wudu beliau saha antakhlilil asobi, lupa mengerjakan satu sunnah namanya takhlilul asobi, nyela-nyelai jari. Mungkin sebagian kita nggak pernah melakukan seperti ini, ya. Ini sunnah hukumnya. Ya, ketika kita lepas itu basuh tangan itu, lalu kita begini-begini. Ini disunahkan seperti itu. Ya. Jadi Syekh Ajal Sili itu lupa ketika wudu itu. Maka itu ada bisikan kepada beliau, ya Ajal, tadai mahabbata Muhammad. Kamu kan ngaku-ngaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu min ummatihi, kamu juga kan umat Muhammad. Watatruku sunnatahu, kok ninggal sunnahnya, ya, paham ya? Jadi Syekh Ajal Sili ditegur, bisikan, suaranya itu apa bahasanya? Kamu katanya ngaku cinta Nabi, kamu juga memang umat Nabi, lah kok ninggalkan sunnahnya? Fahala Syekh Ajal, maka waktu itu juga langsung beliau itu bersumpah, la atruku sunnatan min sunanihi alaihi salam, tidak akan meninggalkan lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min waqtina hadza ilal maut, mulai detik ini sampai mati nggak akan meninggalkan sunnah Nabi lagi. Jadi kita berapa sunnah yang sudah kita amalkan dan berapa sunnah yang sudah kita ketahui. Ini baru wudu saja. Orang soleh wali Allah itu seperti itu. Ketika buat kesalahan atau kekurangan dalam beribadah, itu langsung ditegur. Bisa dalam mimpi, bisa seperti Syekh Ajal ini, ada bisikan. Maka langsung sumpahnya beliau seperti itu, tidak akan meninggalkan sunnah Nabi mulai detik ini sampai mati. Ini baru sunnah Nabi, bukan yang wajib. Langsung. Waqala Syekh Mu'ainuddin, teman beliau Syekh Mu'ainuddin, beliau mengatakan, kuntu idza ra'aitu Syekh Ajal, dulu ketika aku melihat Syekh Ajal itu, ra'aituhu ka'annahu yanam, mata beliau itu kayak bangun tidur, apa kayak orang yang tidur itu. Jadi kok enggak semeringah, enggak cerah, wajah beliau kayaknya nampak sedih gitu loh. Maka aku tanya beliau, maka beliau menjawab, ana min dzalikal waqt alladzi nasitu takhlila asabi ila hadzal waqt fil hairah. Jadi mulai dulu itu pas aku lupa enggak mengerjakan sunnahnya wudu takhlilul asabi, menyelah-nyelai jari, sampai sekarang tuh bingung, ingatan terus dari dulu sampai sekarang, ingatan terus. Yang dibingungin apa? Kaifa lagi bihadzal wajhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau aku ketemu Nabi,
Terus yang aku jawab tuh apa? Meninggalkan sunnah Nabi cuman sekali aja. Ini langsungnya seperti itu. Nanti kalau aku ketemu Nabi terus ngomong apa? Itu Syekh Ajal Syili. Ada cerita lagi juga Syekh Fudail bin Iyad ya. Annahu nasya fil wudu was lal yadaini marotain. Beliau Syekh Fudail bin Iyad itu lupa ketika wudu basuh tangan 2 kali. Sunnahnya berapa? 3. 2 kali juga kan sunnah. Yang wajib 1. Nah sunnahnya kan 3 kali 3 kali. Dia lupa baru 2 kali. Ketika beliau lepas sholat, tidur malam hari, mimpi ketemu Nabi. Ditegur Nabi, ya Fudail, al-ajabu minka, aku heran kamu itu. Annaka tatruku fil wudu sunnati. Annaka tatruku fil wudu sunnati. Kok kamu tadi kok ninggalkan sunnahku ketika wudu itu kenapa? Tidak langsung ditegur. Langsung bangun Syekh Fudail. Karena min haibatihi wajah dada wudu. Nah, saking kagetnya ditegur Nabi dalam mimpi itu, bangun langsung wudhu lagi beliau dengan sempurna. Kemudian kesalahan wudhunya itu cuman basuh 2 kali tadi itu diganti oleh Syekh Fudail itu sebagai kifaratnya beliau sholat komsamiatin rokatan. Berapa itu? Komsumiatin itu 500 rakaat sebagai gantinya ninggalkan sunnah Nabi harusnya 3 kali malah 2 kali. Coba dalam salah itu seperti itu. Iya, 500 enggak semalu enggak cukup, kurang. Bacanya Anna sama Parah itu Pak nih. Kalau kan kalau Pak mati beda sama manusia. nah itu loh. Jadi orang-orang soleh, wali-wali Allah itu diberi keistimewaan seperti itu. Jadi meninggalkan perkara yang bagi kita itu kayaknya sepele, tapi di mata beliau orang yang dekat dengan Allah itu ternyata perkara itu sangat-sangat besar. Kalau kita kan lanjut saja, udah tahu harusnya 3, 2 juga lanjut aja. Ini bukan tahu, tapi emang nggak tahu, lupa gitu. Ternyata oleh Nabi SAW ditegur dalam orang soleh. Jadi diantaranya sunnah untuk dia mendahulukan yang kanan, tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan dulu. Lain halnya kalau telinga, ya. Telinga itu kan sunnah kalau kita usap. Musapnya sunnahnya bukan kanan kiri sampai 3 kali, tidak, tapi bersamaan. Ya, sunnahnya musap telinga itu bersamaan. Jadi ya kanan kiri itu bersamaan, tidak kanan 3 kali, kiri 3 kali, ataukah kanan kiri sampai 3 kali, tidak. Sunnahnya kanan kiri bersamaan sampai hitungan 3 kali. Kecuali itu Lupa mimpi itu Pak. Beneran mimpi itu kalau Nabi. Soalnya gitu terus ya. Berarti benar. Berarti 3 kali benar. Ya? termasuk juga wila. Ya, wila itu berturut-turut itu dianggap wila atau dihitung wila kalau belum kering sudah meneruskan ke anggota berikutnya. Umpama basuh wajah belum kering pindah ke tangan, nah itu namanya wila. Kadang-kadang kan kehabisan air akhirnya nggak dilanjut wudhunya, bisa jadi. Itu umpama kita lanjut walaupun udah kering boleh-boleh aja, tapi meninggalkan sunnahnya namanya wila atau berturut-turut. Kalau ngantri bubur loh. Ya kan, gara-gara kadang-kadang guru jamaah akhirnya wudhunya cuma sekali-sekali, dengan meninggalkan sunnah 3 kali. Jadi walaupun seperti itu keadaannya, sunnah Nabi jangan ditinggal. Termasuk juga meninggalkan berbicara ketika berwudu, ya kan? Walaupun diajak bicara, kalau bisa jangan disaut. Ya, Nabi sampai diajak
apa diucap salam, assalamualaikum ya Rasul, diam, Nabi nggak mau jawab karena lagi wudhu. Bahkan dalam riwayat yang lain bukan lagi wudhu, Nabi belum ambil air wudhu, baru keluar dari WC, belum ambil air wudhu, Nabi disalami nggak mau jawab, kan belum ambil wudhu itu, masih bebas seakan-akan, tapi Nabi nggak mau jawab. Nah seperti itu keadaannya karena belum suci. Termasuk juga isti'anah tuh minta tolong itu juga jangan ya. Kalau lagi sakit iya, tapi kalau lagi keadaan yang ikhtiar, keadaan longgar, nggak ada udzur apa-apa, ya wudhu sendiri, jangan minta tolong dituangkan airnya. Termasuk juga ngelapi, habis wudhu dilap ya, habis wudhu pakai dilap, itu nggak boleh, hukumnya apa, makruh itu, namanya tangsyif, itu nggak boleh. Ataukah dikipat-kipat ya, dikipat-kipat itu juga kalau bisa jangan, itu melanggar sunnah. Walaupun ya nggak apa-apa, tapi kan hukumnya makruh ya. Nah, termasuk waktu ya arisyash, cipratannya air wudhu itu dijaga ya, jangan malah sampai nyiprat ke tetangga bisa, nah itu mengganggu juga nggak boleh. Kalau dulu namanya jeding atau kulah atau bak, itu jaganya jangan sampai percikan air wudhu netes ke bak lagi walaupun hanya 1 tetes, dan walaupun ya kobakannya gede, jeding atau kulahnya gede, walaupun itu kalau bisa percikan air wudhu jangan sampai kembali ke jeding atau kulah itu ya, itu juga sunnah. Wawad umma yaghtarifu minhu an yamini, kalau wudhunya pakai ngambil modelnya ya, itu ditaruh di sebelah kanan embernya atau jedingnya, kulahnya. Tapi kalau pakai wama yasubbu minhu an yasarihi, kalau memang pakai kran, posisinya kran di sebelah kiri, itu bagian daripada sunnah seperti itu ya. Jadi kalau memang model kulah taruh di sebelah kanan, kalau pakai kran naruhnya di sebelah kiri, bukan madep kan enaknya madep ya kan, Pasti Bang Ahmad. iya, ternyata ada sunnahnya gitu loh prakteknya ya. Itu kalau di sini diterangkan seperti kanan itu. WC Wad'uma yaghtarifu minhu an yamini, yang diambil itu ditaruh di sebelah kanan, kalau yang dituang itu ditaruh di sebelah kiri. Wasyurbu min fadli wadu'ihi, termasuk juga sunnah itu lepas wudhu airnya diminum ya, lepas. Kalau kran nggak apa-apa, krannya diminum. Kalau jedingnya itu diminum dikit, itu bagian daripada sunnah Nabi, karena sisa apa air wudhu itu juga bagian daripada pengobatan. Belum puasa nggak boleh ya Pak? Belum puasa nggak boleh. Boleh nggak? bisa Nahan aja. tapi Lama, bisa tapi Isa ngambilnya Ntar niat lagi nggak apa-apa. aja nggak boleh. boleh Om, Nggak boleh apa-apa niat lagi. boleh tapi sholat Isya. Ya kalau boleh ya. Itu beberapa sunnah di dalam wudhu yang harus kita jaga sebetulnya. Nyari kesempatan. Bisa jangan ditinggalkan. Insya Allah. La yasbihu abdun al-wudhu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Jadi apa kata Nabi, seorang hamba tidaklah dia itu menyempurnakan wudhunya kecuali diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maka kita sempurnakan ketika wudhu itu. Di antara juga sunnahnya di sini Nabi diajari oleh malaikat Jibril awal-awal, ketika malaikat Jibril suka membawa wahyu kepada beliau, itu diajarkan kepada Nabi ketika wudhu itu akhoda wulfatan minal ma' fanadhoha biha farjahu. Ketika selepas wudhu, malaikat Jibril ngajari Nabi ambil air, kemudian dibasahi, maksudnya ambil air, kemudian dicetetkan di apa bajunya begitu. Kalau bahasa ini bukan baju tapi farjahu, di farjinya.
Biasanya seperti itu. Jadi selepas wudhu ambil air kemudian dicepretkan. Untuk apa sih? Kalau fadilahnya, kalau kita itu kadang-kadang ragu keluar lagi apa enggak, kecepret apa enggak gitu. Maka sekalian dicepreti pisan biar keraguan itu hilang. Di antaranya seperti itu. Ada dalam riwayat yang lain waras sama abena izari ba'dahu kaba'dal istinja. Seperti halnya kita habis cebok itu juga disunahkan seperti itu. Habis cebok dicepretin. Kan kadang kalau kita cebok kan enggak kita siram dari atas ke bawah. Kadang burungnya aja di Ya. basuh. Nah itu untuk menghilangkan keraguan di antaranya, dan itu bukan itu aja maksudnya. Memang sunnah Nabi seperti itu gitu loh. Tapi di antaranya juga menghilangkan keraguan, yaitu ambil air dicepretkan di burungnya itu, di panci. Itu bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Tangi terbangun. Alaihi Wasallam.